Sepanjang tahun 2021 yang baru saja kita lalui, ternyata ekonomi Indonesia tumbuh di bawah target dan harapan sejumlah lembaga internasional. Bahkan di bawah prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan sepanjang tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3,69%. Angka ini meleset dari target APBN 2021 yang dipatok pemerintah sebesar 5%. Tidak hanya meleset dari target APBN, realisasi angka pertumbuhan Indonesia 3,69% juga di luar proyeksi banyak pihak yang pernah disampaikan sebelum pengumuman resmi BPS. Misalnya saja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah meyakini pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 4%. Serta Bank Dunia yang memprediksikan ekonomi Indonesia tumbuh 3,7% di tahun 2021. Ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya masih berkutat di kisaran 3%-an tidak terlepas dari kondisi deraan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Selain itu, kondisi perekonomian domestik juga dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan Cina. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 masih lebih tinggi dibandingkan 2020 yang minus 2,07%. Secara rinci, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2021 adalah minus 0,74%. Kuartal 2 tumbuh 7,07%, kuartal 3 tumbuh 3,51%, dan kuartal 4 angka pertumbuhannya 5,02%. Pengamat ekonomi Luki Bayu Purnomo menilai kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan 4 tahun 2021 yang tumbuh 5,02% menunjukkan adanya pemulihan ekonomi secara bertahap. Cerminan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat ini menjelaskan bahwa adanya tren pemulihan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di mana pada kuartal sebelumnya, terutama pada tahun 2020, Indonesia sempat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dengan angka pelemahan minus 5,30%. Apresiasi pasar ikut serta memberikan sentimen positif. Adapun beberapa sentimen positif dari pemulihan kinerja indeks harga saham gabungan yang juga dapat menjadi satu kesatuan akumulasi sentimen terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain adalah kinerja harga minyak dunia yang berhasil menguji angka tertinggi pada awal tahun di level 91 US dollar per barrel, sementara diikuti dengan kinerja emas sebagai komoditi yang berada di angka 1.800 US dollar per troy ounce. Dengan demikian, sektor-sektor secara sektoral di Indonesia dapat menjelaskan adanya kenaikan nilai atas barang dan jasa yang ditransaksikan di Indonesia dalam beberapa kuartal terakhir. Sementara sektor-sektor yang dapat dihindari dalam keadaan seperti ini dengan sentimen adanya kenaikan kasus COVID-19 antara lain adalah sektor properti, di mana properti di Indonesia masih didominasi dengan mekanisme transaksi menggunakan kredit, dan sentimen dari kenaikan COVID ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi sektor properti, di mana sejak tahun 2020 sektor properti masih berada dalam sektor yang mengalami relaksasi dan restrukturisasi, terutama dalam soal restrukturisasi kredit untuk sektor properti dari kredit perbankan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang menilai publikasi BPS tentang angka pertumbuhan adalah sinyal dan optimisme ekonomi ke depan akan menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah dirilis oleh BPS
yaitu sebesar 3,69%. Artinya ini sudah sangat-sangat positif dan ini sinyal yang sangat baik sebenarnya bagi Indonesia, ya, walaupun memang ini masih di bawah target pemerintah yang tadinya diperkirakan di angka 4-4,5%. Tapi kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020 ya yang minus 2,07%, ya ini merupakan suatu kemajuan bagi kita karena di tengah pandemi COVID-19 ini ya ternyata memang kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 ini mengalami fluktuasi. Kita bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi 3,69% ini tentu memang pertama karena tren ekonomi dunia juga sudah membaik, permintaan ekspor juga sudah mulai tinggi. Kemudian juga kita lihat juga arus investasi kita juga udah sangat-sangat positif ya, dimana kita tahu bahwa target investasi kita sekitar 900 triliun pada tahun 2021 ternyata itu malah melampaui target. Kalau nggak salah di atas kalau tidak salah di angka 901 triliun. Artinya ini menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan investor masuk ke Indonesia sudah sangat-sangat tinggi. Untuk tahun 2022 ini pemerintah memproyeksikan kinerja perekonomian akan semakin kuat dan bisa tumbuh sebesar 5,2%. Bank Dunia juga memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2% pada tahun 2022. Tentunya dengan asumsi Indonesia tidak mengalami gelombang baru COVID-19 yang lebih parah. Untuk itu pemerintah harus mampu melakukan pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Namun demikian, terdapat sejumlah resiko yang harus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya penyebaran varian Omikron yang masif sejak akhir tahun lalu.